Kalau kalian kecewa dengan upgrade spesifikasi yang mungkin minim di trio Samsung Galaxy S24 series, tenang, ada satu fitur yang menurut gua jadi kelebihan utama dari trio Samsung Galaxy S24 series. Ya, Galaxy AI. Kita bahas di sini. Semenjak keluarnya Snapdragon 8 Gen 3 dan beberapa chipset generasi terbaru, fitur berbasis generatif AI itu langsung jadi populer di smartphone-smartphone keluaran terbaru di tahun ini. Nggak cuma dari Samsung, dari Xiaomi dan beberapa brand lainnya juga mengusung fitur yang sama. Tapi yang paling serius sih menurut gua Samsung. Galaxy S24 series punya satu fitur yang jadi kelebihan utamanya, namanya Galaxy AI. Sesuai namanya nih, Galaxy AI itu kumpulan fitur yang berbasis AI. Jadi di sini pemrosesan AI-nya ada dua. AI on device, alias semua proses kecerdasan buatan itu diproses di smartphone tanpa keluar ke cloud ataupun ke server, dan juga AI cloud. Jadi prosesnya butuh koneksi internet, biar hasilnya lebih komprehensif, lebih akurat juga. Nah, ada banyak banget fitur Galaxy AI di smartphone ini. Mulai yang berkaitan dengan komunikasi, sampai editing atau untuk menunjang kreativitas kita sebagai usernya. Dan ada beberapa hal baru sebenarnya di Galaxy AI smartphone ini. Salah satunya adalah Circle to Search, fitur eksklusif dari Google buat Samsung Galaxy S24 series dan juga Google Pixel generasi terbaru yang rilis beberapa waktu yang lalu. Circle to Search tuh bikin kita makin gampang mencari apapun yang ada di internet, apapun yang ada di hadapan kita maupun ya yang muncul di medsos. Beda jauh dengan Google Lens. Kalau Google Lens itu kan satu kesatuan dicarinya ya, dan informasinya kadang nggak valid. Kalau Circle to Search, kita tinggal nyalain kamera atau pas ngeliat informasi apapun yang visual di medsos ataupun di internet, tinggal tekan Google Assistant dan keluar Circle to Search, kita tinggal linkerin aja objek ataupun subjek yang pengen kita cari. Otomatis bakal keluar hasil pencariannya, dan untuk beberapa produk misalnya bakal keluar bisa beli di mana, harganya berapa, dan tersedia di mana aja. Jadi ya selengkap itu informasi yang dikasih oleh Circle to Search. Kemudian ada beberapa fitur yang menurut gue menarik sih, khususnya buat kalian yang biasanya sering bepergian ke luar negeri. Live Translate Call. Fitur ini tuh udah di-teaser Samsung jauh-jauh hari sebelum Galaxy Unpacked 2024. Pada Galaxy Unpacked 2024 beberapa waktu yang lalu, Yuzon juga datang ke acara launching Galaxy Unpacked ini. Nah, Live Translate Call ini sejauh ini sih baru ngedukung 13 bahasa aja. Jadi belum ada bahasa Indonesia di sini. Kata Samsung sih, kayaknya bahasa Indonesia bakal keluar di kuartal kedua. Jadi sabar-sabar aja. Tapi untuk sejauh ini, bahasa Inggris, bahasa Korea, dan bahasa-bahasa lainnya udah didukung sama Live Translate Call. Misalnya, kalian berangkat ke Korea Selatan, dan kalian ya nggak bisa bahasa Korea Selatan gitu ya. Terlalu ribet mungkin buat kalian, jadi kalian tinggal nelpon aja, entah itu ke resepsionis hotel, atau reservasi restoran, atau bahkan pemesanan tiket online, ya destinasi wisata yang ada di sana, ngomong pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia misalnya ketika bahasa ini udah ada di Live Translate Call, dan otomatis yang kedengeran di penerima telepon itu bahasa Korea Selatan. Secanggih itu. Dan semua prosesnya itu dilakukan secara AI on device. Jadi diproses langsung di smartphone, data-data kalian tetap aman disimpan di smartphone ini. Jadi nggak keluar ke server maupun ke cloud. Cuman ada beberapa kekurangan nih dari Live Translate Call yang udah kita cobain, udah tim Yuzon Tech cobain. Ada kalanya Live Translate Call ini salah menerjemahkan atau salah mengartikan ke lawan bicara ataupun ke kita. Bahasa dari lawan bicara ke kita. Misalnya ya ada beberapa lagi nanyain kabar, tiba-tiba malah disinggung soal sakit diare segala. Mau mesen restoran malah dibikin what do you say. Jadi ya memang masih ada sedikit kekurangan dari Live Translate Call ini. Cuman gua rasa kekurangan ini karena adanya noise yang terjadi ketika kita melakukan telepon, itu yang pertama. Dan yang kedua, memang omongan kita ketika kita pakai Live Translate Call memang harus jelas. Jadi intonasinya, kejelasannya, mungkin grammarnya juga benar-benar harus jelas. Jadi Live Translate Call dari Galaxy AI ini bisa menerjemahkan secara akurat, secara cepat juga ke lawan bicara kita. Galaxy AI juga bisa translate chattingan kita nih di WhatsApp, atau mungkin di DM Instagram, atau bahkan SMS.
Namanya sih Chat Assist. Jadi ya fiturnya kurang lebih sama. Kita dapat translatean secara real time dari pesan-pesan yang mungkin kita nggak ngerti bahasanya. Misalnya dari Korea ke Inggris atau Cina ke Inggris gitu ya. Dan ya seperti yang gue bilang tadi, kuartal 2 nanti bahasa Indonesia udah didukung sama Galaxy AI. Beda dengan live translate call yang diproses secara on device, kalau Chat Assist ini diproses secara cloud, jadi agak hybrid nih sebenarnya. Butuh koneksi internet. Dan cara kerjanya mirip-mirip kayak Google Translate. Ketika kita nge-translate informasi-informasi yang muncul di internet nih, kan kita suka ngeblok kata-katanya terus translate di pop-up menu yang keluar gitu. Nah ini juga mirip. Ketika kita masuk chat di WhatsApp dan teman kita ngechat pakai bahasa Korea Selatan, yang kita nggak ngerti, otomatis di sini bakal keluar translatannya di bagian bawah chatting tersebut. Dan kita bisa ngebalas chatan dari teman kita itu pakai bahasa kita sendiri. Dan mereka, penerima, bakal terima dengan bahasa asli mereka. Dalam hal ini bahasa Korea misalnya. Jadi tiba-tiba dengan modal Chat Assist di Galaxy AI, kita bisa chattingan pakai bahasa Korea, pakai bahasa China, pakai bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Jadi kita tiba-tiba bisa chattingan sama orang Korea, orang Jerman, orang Prancis, orang India, orang Itali, orang Jepang, orang Polandia, Portugis, Spanyol, Thailand, bahkan sampai ke Vietnam. Dengan gampang pakai live translate call ataupun Chat Assist. Masih berkaitan dengan asisten berbasis Galaxy AI ini, ada fitur namanya Summarize. Jadi Summarize ini punya dua fungsi. Kalian bisa mendapatkan kesimpulan dari artikel berita, pokoknya yang tersedia di internet, atau tulisan maupun tikpad yang kalian tulis ketika ikut wawancara misalnya, atau ikut meeting. Jadi bisa di-summarize secara otomatis pakai Galaxy AI di Samsung Galaxy S24 Ultra, di Samsung Galaxy S24 series. Semuanya berbasis cloud prosesnya, jadi butuh koneksi internet yang stabil dan juga cepat. Ini yang menarik nih, fitur berikutnya, Transcript Assist. Jadi fitur ini tuh ada di voice recorder bawaan Samsung. Nah ini fungsinya bener-bener ngebantu buat kalian nih para jurnalis atau reporter yang seringnya one-on-one interview atau ngedoorstop orang luar. Entah itu orang Korea, orang Chinese, orang Inggris, orang India, dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal sodorin, voice recorder aja nyala, tinggal sodorin ke narasumber kita. Setelah beres, Galaxy AI bakal nge-summarize apa yang mereka bicarain. Dari mulai tikpadnya dan juga kesimpulannya. Jadi selengkap itu Galaxy AI ngebantu para usernya biar makin produktif. Jadi kita nggak usah dengerin, ngetik ulang lagi, ya kita tinggal bikin berita aja gitu. Jadi ya memang sebenarnya fitur-fitur ini nggak bikin kita males, nggak. Tapi bikin kita meningkatkan produktivitas. Karena kita dibantu dari mulai summarize-nya, terus juga kita dibantu dari speech to text-nya kayak gimana oleh Galaxy AI. Jadi lebih efisien aja kerjanya. Masih soal translatean, ada fitur lainnya namanya interpreter. Nah ini mirip-mirip kayak live translate call. Jadi semua prosesnya dibikin on device alias disimpan semuanya dan diproses secara offline di smartphone. Jadi nggak terhubung ke cloud ataupun ke server. Jadi interpreter ini tuh mirip-mirip kayak Google Translate sebenarnya. Menerjemahkan percakapan secara langsung dengan tampilan split screen. Kayak gini. Jadi kalian bisa ngeset bahasa-bahasanya dari 13 bahasa tadi, pilih salah satunya, dan hasil terjemahannya bakal ditampilin entah itu dari bahasa Korea, India, dan lain sebagainya. Baik itu dalam tulisan, teks, dan juga suara. Kecepatannya benar-benar sangat cepat ya karena diproses secara on device, nggak butuh koneksi internet. Dan lebih akurat sebenarnya dibandingin live translate call. Karena ini kan kita bisa nulis dan juga voice input dengan penjelasan yang sebenarnya harus lugas juga. Fitur lainnya ini berkaitan dengan kreativitas. Adanya di foto editor. Ini nih yang menarik. Kayaknya fitur-fitur kayak remaster foto yang buat ningkatin detail dan warna dari foto yang kita ambil, itu udah biasa ya, ada di semua Samsung Galaxy S series gitu. Nah, ada fitur yang menurut gue menarik. Kita bisa mindahin objek atau menghapus objek dan AI bakal nambal objek yang bolong tadi, yang ditinggalin oleh objek yang kita hapus. Ini menarik karena ya memang butuh koneksi internet. Cuman ya kita bisa edit cepet sih dengan fitur foto editor ini. Misalnya nih, gue mau motret istri gue. Di belakang banyak orang-orang yang lewat gitu. Ya, kita tinggal hapus orang-orang itu satu persatu dan otomatis latar belakangnya bakal bersih. Jadi cuman ada istri gua doang di situ. Atau ya, ketika kita
motret teman kita dan di belakangnya itu banyak barang-barang acak-acakan, ya kita tinggal hapus barang-barang tadi yang kita nggak mau tampil di foto, ya otomatis bakal terhapus secara rapi. Cuman ada beberapa kekurangannya nih. Salah satunya adalah kalau koneksi internetnya lemot, otomatis pemrosesan AI-nya bakal lebih lama karena ya butuh koneksi internet yang stabil itu. Yang kedua, kalau koneksi internetnya lemot, hasil editan fotonya tuh cenderung kurang rapi. Jadi penambalan objek yang bolong tadi itu kayak acak-acakan. Jadi ya nggak sesuai ekspektasi kita. Beda dengan koneksi internet yang lebih cepat. So itu aja sih sekilas ulasan gua ketika gua pakai Galaxy AI di Samsung Galaxy S24 series, khususnya di Galaxy S24 Plus. Kabar baiknya Galaxy AI ini kabarnya bakal digulirkan oleh Samsung ke beberapa smartphone kelas flagship. Salah satunya adalah Samsung Galaxy S23 series, cuman kita belum tahu kapan dikasih update Galaxy AI di smartphone sebelumnya. Dan kita juga belum tahu nih, apakah semua fitur bakal dikasih di Galaxy S23 series atau enggak. Karena kalau semua fitur dikasih, kayaknya nggak bakal ada spesial nggak sih dari Galaxy S24 series, ya kan? Dan ini kabar buruknya, ada kabar baik, ada kabar buruk. Galaxy AI rencananya gratis sampai 2025. Gratis sampai 2025, catat tuh. Berarti ya bisa aja 2026 fitur ini bakal berbayar ke depannya. So gitu aja, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan subscribe channel Yuzon Tech, nyalain loncengnya biar tahu informasi gadget terkini di Indonesia. Bye!